Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengkaji kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi Al-Mustafa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebelum kita kaji bersama-sama, terlebih dahulu marilah kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap semoga Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran-kebenaran dari firman Allah, sabda Rasulullah, dan qaul-qaul ulama. Dengan terbukanya hati kita, berharap semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain, khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Syarani, wa usulihim wa furu'ihim wa muhibbihim lahumul Fatihah. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, walid ta'ibi salasu alamatin, ijtinabul haram wal hirsu ala talabil ilmi wala ya'udu lidzanbi kama la ya'udul halibu liddar'i. Wahai Ali, tanda orang yang bertaubat itu ada 3. Apakah seseorang itu benar-benar telah bertaubat atau tidak? Bisa dilihat dari 3 tanda berikut. Yang pertama, menjauhi perkara-perkara haram, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjauhi perbuatan haram, menjauhi ucapan haram, menjauhi perilaku yang diharamkan, dan seterusnya. Belum sampai menjalankan. Ini hal-hal yang biasa dilakukan, keharaman-keharaman, atau hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yang biasanya dilakukan, ini tidak hanya ditinggalkan, bahkan dijauhi. Itu tanda pertama orang yang bertaubat. Nah, ciri sifat orang yang meraih kemenangan, salah satu di antaranya adalah ijtinabu ma harramallah. Di min sifati ahlil falah, ijtinabu ma harramallahu azza wa jalla. Wajtinabul muharramat fardun ala kulli muslim. Di antara tanda-tanda orang yang meraih kemenangan adalah menjauhi apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu fardu bagi setiap muslim. Kewajiban yang harus, yang tidak boleh tidak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah
ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang aku larang dari kalian, jauhilah. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Dan Allah wa Rasuluh melarang ini dan itu. Sekali lagi, manfaatnya, fadilahnya, maslahahnya kembali kepada kita. Demikian pula dengan apa yang diperintah oleh Nabi. Wa ma amartukum bihi faf'alu min mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Dalam hal menjauhi yang dilarang oleh Nabi, ini harus totalitas. Akan tapi ketika melaksanakan perintah, semampu kita. Artinya, jangan kemudian, contoh, kita diperintahkan puasa Ramadan. Mampu kita puasa dari subuh sampai zuhur atau sampai asar. Saya belum mampu puasa dari subuh sampai maghrib. Bukan begitu. Mastata'tum ini setelah mengerahkan daya dan kekuatan semaksimal mungkin. Itu mastata'tum. Wa bitarkil muharramat yazukul muti halawatan. Orang yang meninggalkan hal yang dilarang, dengan meninggalkan yang dilarang itu, ia akan merasakan manisnya meninggalkan larangan. Kita tidak tahu betapa enaknya tidak punya hutang misalkan. Karena posisi kita punya banyak hutang. Nah, tinggalkan berhutang. Engkau akan merasakan nikmatnya tidak punya hutang. Ini contoh. Begitu juga yang terbiasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan, itu akan diganti oleh Allah. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Engkau akan merasakan nikmatnya meninggalkan larangan-larangan Allah. Kaedahnya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini kaidah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya, mengganti sesuatu yang ditinggalkan itu dengan yang lebih baik. Misalkan, meninggalkan ini hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, yaitu dengan sesuatu yang diperintahkan. Dia akan merasakan nikmatnya menjalankan perintah. Wa yajidu ladzatal iman fi qalbih. Ketika seseorang meninggalkan yang dilarang, ia akan menemukan lezatnya keimanan di dalam hatinya. Ia akan merasakan betapa lezatnya iman itu. Dan kita tahu tidak ada nikmat yang lebih agung mengalahkan nikmat iman dan Islam. Tanda kedua dari orang yang bertaubat adalah al-hirsu ala talabil ilmi. Ia semangat sekali mencari ilmu. Senang sekali menuntut ilmu. Jika seseorang mengaku bertaubat kepada Allah, akan tetapi dia
tidak menunjukkan perubahan dengan terus belajar, dengan suka datang ke majelis-majelis taklim, ini belum dikatakan ia orang yang bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan di mana maksud dan tujuan menempuh jalan itu adalah untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Ini mari kita renungkan sabda Nabi ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan. Ini bisa juga dikatakan siapa yang suluk tariqah. Bersuluk Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam suluk itu maksud dan tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu billah. Proses pertama adalah ilmu bi'ilmillah. Ilmu keyakinan. Ilmu yakin. Ilmu yakin itu didapat dengan cara suluk tariqah. Dengan bersuluk. Baru setelah mendapatkan ilmu yakin, terus berusaha, kemudian meningkatkan ke ainul yakin, sampai ke hakul yakin. Nah, di proses bersuluk tariqah, di proses penempuhan jalan, berangkat mencari ilmu. Ilmu yang benar. Ilmu di sini ilmu tazkiyatun nufus, ilmu qalbi. Ilmu yang kemudian menyebabkan pelakunya merubah sifat dari sifat tercela menuju sifat terpuji. Ada perubahan dengan ilmu tersebut. Perubahan dari sisi keimanannya terus meningkat, keyakinannya terus bertambah. Nah, jika demikian, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Saudara-saudaraku, Yahya bin Abi Katsir berkata, "Wala yustata'ul ilmu birohatil jismi." Ilmu itu tidak didapat dengan rohatul jismi, dengan nyantai-nyantai, nggak bisa. Dengan berleha-leha, nggak bisa. Jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir ini, la yustata'ul ilmu birohatil jismi. Jika ingin mendapatkan ilmu nafi, harus mau bersusah payah, bersoroloroh di dalam mencari ilmu tersebut. Tanda ketiga dari orang yang bertobat adalah tidak kembali melakukan dosa. Sebagaimana tidak bisa kembalinya susu yang habis diperah ke tempat perahannya. Ini senada dengan ungkapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana taubat nasuha itu?"
Seperti apa orang yang telah bertaubat nasuha itu? Sayyidina Umar menjawab, seperti bayi yang telah dilahirkan. Ia tidak bisa dikembalikan lagi ke kandungan. Artinya, tanda ketiga dari orang yang bertaubat adalah tidak hanya meninggalkan, kemudian menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan sudah tidak bisa kembali melakukan itu semua. Dipaksa, diajak, sudah tidak bisa kembali. Sebagaimana tidak bisa kembalinya anak yang telah dilahirkan dari kandungan ibunya. Dikembalikan lagi ke kandungan, tidak bisa. Itulah taubat nasuha menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku, kita tahu di antara syarat taubat adalah punya tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang sama di masa mendatang. Punya azmah. Jadi ketika seseorang berniat untuk bertaubat, ketika itu salah satu syaratnya adalah dia harus punya tekad kuat untuk tidak mengulang kesalahan dan dosa yang sama yang pernah dilakukannya untuk masa yang akan datang. Dan kita tahu hal itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun lamanya. Contoh aja, orang yang terbiasa ghibah, menggunjing, membicarakan aib keburukan orang lain. Terus kemudian dia taubat dari menggunjing dan seterusnya. Dari namimah dan seterusnya. Berat. Dan ini harus dipaksa. Dengan cara bagaimana? Ketika terbiasa membicarakan keburukan orang lain, coba kemudian yang dibicarakan adalah kebaikannya. Begitu seterusnya. Kenapa itu menjadi berat untuk tidak mengulang, untuk tidak kembali kepada kesalahan dan dosa yang sama? Ya karena setan itu ketika melihat orang berbuat baik, dia tidak terima. Dia terus berusaha untuk mengganggu, menggagalkan, dan seterusnya. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Orang yang telah bertaubat dan bertekad tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama. Kemudian di suatu kondisi dia diganggu, digoda oleh setan. Dan dia merasakan itu. Segera isti'adzah, berlindung kepada Allah. Memohon perlindungan dan penjagaan Allah dari godaan setan. Yakinlah bahwa Allah Maha mendengar apa-apa yang kita ucapkan. Allah Maha tahu akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita menghadapi godaan setan. Allah Maha tahu betapa butuhnya kita akan perlindungan dan penjagaan Allah. Walhasil, dari 3 ciri orang yang bertaubat tadi, orang yang benar-benar bertaubat, setelah ia berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang, meninggalkan hal-hal yang dilarang, kemudian untuk tidak kembali lagi melakukan kesalahan dan dosa yang sama, terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang keagamaannya. Jangan lupa
senantiasalah memohon perlindungan kepada Allah. Semoga taubat kita dari waktu ke waktu terus bertambah baik, dan kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma rzuqna at-taubatan nasuhata qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka at-taubata an-nasuhata qabla al-maut. Biasakanlah di sujud terakhir setiap salat kita berdoa, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu taubat nasuha sebelum meninggalku. Ja'alanallahu wa iyyakum minat tawwabina wa minal mutatahhirin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.